Hai adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik harus pastikan ya adik-adik sudah berpakaian yang rapi. Jadi adik-adik, dalam kita beribadah adik-adik kita harus berpakaian yang rapi. Yang kedua adik-adik, bebas berekspresi. Artinya adik-adik harus mengikuti gerakan om dan tante. Kalau om dan tante loncat ke kiri adik-adik juga harus loncat ke kiri. Kalau om dan tante loncat ke kanan, adik-adik juga harus mengikuti om dan tante loncat ke kanan. Jadi bebas berekspresi. Dan yang ketiga adik-adik, selama ibadah kita harus fokus. Jadi adik, selama kita beribadah kita harus fokus. Jangan main-main adik-adik dalam kita beribadah. Harus fokus adik-adik. Dan yang terakhir adik-adik, yang keempat, sikap hati yang baik. Dalam kita beribadah kita harus bersikap hati yang baik dalam kita beribadah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Hingga lagi kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, untuk memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan beribadah. Biarlah Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan begitu baik. Kami akan segera memulai ibadah kami. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini, pada saat pagi hari ini? Semua siap untuk memuji Tuhan? Haleluya, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya
love you, Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Down, down, deep down in my heart. Thought about it. Deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down, down, deep down in my heart. Thought about it. Deep down, down, deep down in my heart. Think about it. Deep down, down, deep down in my heart. Thought about it. deep down, down, Down in my heart. Halo adik-adik, masih siap memuji untuk Tuhan? Mari melompat untuk Tuhan. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan, aku jalan kebenaran. Amin. Dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Yeah, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama ada keselamatan kekal. Lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi memuji Tuhan, adik-adik. More, haleluya. We praise you. Lagi more. I have more. We praise you. I wanna dance. I wanna dance today. I wanna dance today. Because I wanna dance. I wanna dance today. I wanna dance today. Because of Jesus. Katakan more. More. We praise more. I want more. We
jump today. Hey, hey, I wanna jump today. I wanna jump today. Because of Jesus, I wanna jump. I wanna jump today. Hey, hey, I wanna jump today. I wanna jump today. Because of Jesus, I wanna jump, 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 jump. Oh, hallelujah! I wanna jump, 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 jump. Because of Jesus. Ah! Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan tanah hati kita supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur saat hari ini Tuhan sungguh Engkau baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Di sepanjang hari Tuhan sudah menolong kami. Bahkan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kami yang hadir, setiap kami yang ada Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada, mari Tuhan Engkau memberkati setiap hati kami. Biarlah Tuhan kami boleh menyediakan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, agar supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semuanya bersumber daripada Tuhan. Firman itu akan mendidik setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai semuanya, haleluya. Puji Tuhan, senang sekali kita bertemu lagi di sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Ya, Tante percaya kita dalam keadaan baik-baik, Tuhan memberkati kita semua. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan, melompat-lompat bagi Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan tentunya ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tante mau mengajak kita untuk
merenungkan firman Tuhan tentang hal berdoa. Iya ya. Hal berdoa. Tentunya adik-adik yang ada di rumah, bahkan tante om yang ada di sini tidak lepas dengan namanya doa. Iya kan? Orang Kristen ya, ketika menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, tentunya kita hubungan kita dengan Tuhan lewat berdoa. Iya, di sini ada nggak yang nggak pernah berdoa? Ada? Enggak ada tentunya ya, yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah. Tentunya kita semua di sini suka berdoa. Paling enggak doa makan tante, gitu kan. Oke, firman Tuhan ya. Tante ambil di dalam, ayo yang punya Alkitab yang ada di rumah. Kalau enggak ada pinjam sama mamanya atau papanya. Injil Lukas, ini cerita tentang doa ini, tulisan tentang hal berdoa ini terdapat di dalam 2 Injil ya. Ada di Matius, ada di Lukas, kita akan buka dua-duanya. Oke ya. Ada satu kalimat di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama, tante gak usah baca, hanya sebagiannya ya, paling di tengahnya ya. Ada firman Tuhan katakannya begini, Tuhan ajarlah kami berdoa. Ya, di sekolah suka diajarin gak tentang doa? Suka tentunya ya, suka diajarin tentang doa. Let's pray together. Nah gitu kan, suka diajarin tentang berdoa. Di rumah suka gak diajarin sama mama berdoa? Suka tentunya ya. Jadi di sini firman Tuhan katakan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Sebelum lanjut, Tante akan bacakan bagi kita tentang apa sih doa itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ya, anak SD mungkin yang pakai kamus ya, kamus bahasa Indonesia kita sudah suka pakai di sekolah. Doa itu adalah permohonan. Doa itu adalah permohonan, kemudian harapan, permintaan kepada Tuhan. Tidak salah dong, di dalam Alkitab ditulis begini ya, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Iya kan, pertama mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Wow, komplit ya dengan kamus bahasa Indonesia dan Alkitab, memang sama itu pengertian doa ya. Ketika kita minta, kalau mau berdoa tuh minta sama Tuhan. Oke. Jadi sekali lagi adik-adik yang ada di rumah tentunya tahu tentang doa ini, kita suka berdoa. Berdoa artinya permohonan kepada Tuhan, permintaan, harapan kepada Tuhan. Oke. Kemudian apakah doa itu penting Tante? Adik-adik gimana? Apakah doa kita itu penting? Tante ada loh yang gak pernah berdoa tapi hidupnya baik-baik aja. Ada loh yang bukan orang Kristen yang mereka suka buat kejahatan. Bahkan mereka gak tahu berdoa itu apa. Tapi mereka berjalan seperti biasa. Sehat, kuat. Penting gak berdoa itu? Penting gak? Jawabannya penting, iya. Ya. Apakah doa penting? Iya, doa itu sangat penting. Ada 2 hal yang akan Tante bagikan pada pagi hari ini buat kita semua adik-adik yang ada di rumah. Mengapa doa itu penting? Yang pertama, kenapa doa itu penting? Doa membuat hati dan pikiran kita tenang. Ya, yang pertama doa membuat hati dan pikiran kita tenang. Coba deh, ada gak sih ayatnya Tante? Ada dong. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Tante bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Nah ini, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lanjut ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Penting gak berdoa? Penting. Karena Tuhan akan membuat hati dan pikiran kita tenang. Ya, Tuhan akan membuat hati dan pikiran kita tenang. Contoh,
Contohnya begini, adik-adik kita yang sekarang masih pandemi ya, COVID-19, kita sekarang belajarnya di mana? Di rumah, belajar online, daring, iya kan? Daring, kita belajar di rumah. Yang biasanya adik-adik suka ketemu dengan teman-teman, mengerjakan tugas, mungkin bisa berkelompok. Enggak mumet, tante, iya benar. Kita bisa berbagi pikiran, mungkin ada 10 soal yang dikasih ibu guru ya, yang dikasih oleh bapak guru. Karena kita ada 5 orang, bisa 2-2. Enggak semua kita harus itu jawab. Enak kerjasama, iya kan? Kerjasama. Jadi enggak bosan juga belajar, masih adalah senyum-senyum dikit, masih adalah ketawa-ketawa dikit, masih ada main-main dikit kayaknya ya. Kalau di sekolah, sekarang tante ya hanya di rumah. Di rumah dan mungkin sinyalnya nggak kuat, mati lagi handphone itu. Ya, mati lagi handphone itu. Mumet nggak? Pening nggak? Pening sebagai anak-anak ya. Bahkan juga mungkin mama papa kita juga ikut pening, ikut daring. Ada kan istilahnya daring itu jadinya apa sih? Pening ya. Gitu ya. Tetapi firman Tuhan ini katakan ya, firman Tuhan katakan ketika kita berdoa maka Tuhan akan memberikan kita ayat yang ke-7 damai sejahtera. Tuhan kasih damai sejahtera. Bahkan di sini dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi anak yang baik tentunya ya. Kalau kita punya hati dan pikiran yang baik, yang bagus, kita akan menjadi berkat bagi anak-anak lain. Teman-teman kita, tetangga kita mungkin suka nakal-nakal. Lihat kita, kok dia baik banget ya. Kok siapa? Aaron ya, dilihat oleh tetangganya. Aaron kok anaknya manis banget. Mana Aaron yang ada di rumah? Aaron ya, kok manis banget. Faye yang ada di rumah, mana Faye? Nah, kok Faye itu manis banget ya, nggak sama dengan anak-anak yang lain. Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Asal balik lagi pada ayat yang ke-6, kita bawa semuanya di dalam doa ya. Tuhan akan membuat hati dan pikiran kita tenang ketika kita berdoa. Sekali lagi ya, penting gak doa itu? Penting ya, penting doa itu. Yang kedua, penting gak doa itu? Tadi kan akan membuat hati dan pikiran kita tenang. Yang kedua, penting gak doa itu? Penting sebab doa adalah saluran berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Maksudnya gini, apa sih maksudnya tante? Adik-adik pernah nonton kan berita-berita yang ada di TV di hari-hari ini? Iya kan? Serem banget kalau tante lihat ya. Serem banget. Masih kecil itu sudah bunuh mamanya. Iya kan? Masih kecil sudah bisa mencuri, merampok gitu. Melakukan hal-hal kejahatan. Ya, maksudnya begini, mungkin orang tersebut dasarnya pengen sesuatu. Iya ya, pengen sesuatu, misalnya ada anak remaja pengen punya handphone. Contoh ini ya, pengen punya handphone. Kemudian karena dia belum cukup uang, ya mama papanya juga belum cukup uang. Akhirnya karena dia pengen, dia apa? Mencuri. Jahat enggak? Jahat. Iya kan? Atau di sini dikatakan ada lagi iri hati. Iri hati, teman kita punya apa? Melebihi dari orang lain, kitanya cemburu, kitanya iri hati, ya akhirnya bertengkar. Bagus enggak itu? Enggak bagus, ya.
Yang kedua tadi Tante bilang doa adalah saluran berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi intinya gini deh, kalau misalnya kita butuh sesuatu ya, kebutuhan kita lah mungkin sebagai anak sekolah ya, sebagai anak sekolah kita mungkin membutuhkan sesuatu yang mungkin kita nggak ada. Jangan dengan cara pintas seperti yang banyak di TV-TV itu. Tetapi caranya apa? Berdoa. Ini kan bagian terakhir dibilang gini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, kalau kita pengen sesuatu, jangan hanya tinggal diam menginginkan, kemudian apalagi menginginkan punya orang lain dan berbuat kejahatan, itu adalah salah ya. Tetapi ketika kita mau sesuatu, marilah kita berdoa. Susah gak sih berdoa adik-adik? Memang gak susah Tante, tapi nunggunya itu loh, jawaban doa itu loh yang mungkin. Tapi bersabarlah, jadikanlah kita berdoa, Tuhan berikan kita kesabaran walaupun mungkin kita masih kecil, tetapi Tuhan taruh roh kesabaran ya, taruh roh kesabaran dalam kehidupan kita sehingga kita dapat melewati semuanya. Oke. Contoh orang yang suka berdoa. Ya, contoh orang yang suka berdoa di dalam Alkitab. Ya, contoh ada banyak sih di sini. Ya, ada yang ingat enggak yang suka berdoa di Alkitab? Suka bermohon sama Tuhan. Ada Hana, ya kan? Suka berdoa juga. Tapi Tante mau bawa satu contoh aja dulu ya. Enggak cukup waktu kalau disebutin semua di dalam Alkitab. Namanya siapa? Ada yang tahu enggak? Orang ini ya Tante kasih clue-nya ya, yang bisa jawab di rumah puji Tuhan ya. Nanti kalau sudah selesai nanti WA Tante aku pas Tante ngomong tadi aku bisa jawab loh Tante. Nah clue-nya begini, orang ini masih muda ya, orang ini masih muda, dia sangat suka berdoa ya, sangat suka berdoa. Dia berdoanya rutin maksudnya terus menerus. Sehari dia berdoa 3 kali. Orangnya pintar, cakap, banyak hikmat yang Tuhan berikan. Jadi sekali lagi orang ini suka mungkin langsung terpikir ya, yang suka berdoa 3 kali dalam sehari. Dan itu dilakukannya setiap hari. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Siapa namanya? Oke, mudah-mudahan ada yang bisa jawab ya, nanti WA Tante ya. Oh Tante aku bisa jawab loh tadi. Namanya kayak Bapak Gembala kita. Siapa namanya? Bapak? Ini Om Daniel, Bapak Daniel, Bapak Gembala kita. Dan yang suka berdoa 3 kali sehari juga di dalam Alkitab disebutkan namanya Daniel. Yuk, supaya lebih jelas lagi kita buka lagi di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Ada bagian terakhirnya adik-adik ya, ada bagian terakhirnya. Tante akan bacakan bagi kita ayatnya yang ke-11. 3 kali sehari ia berlutut. Ya, Om Dempsey minta tolong ditebelin warna merah bagian terakhirnya. Ya, biar adik-adik lebih jelas. Ayatnya yang bagian terakhir, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa ya adik-adik ya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, ini adalah salah satu contoh ya, mudah-mudahan Tante juga luar biasa orang ini ya. Dia berdoa 3 kali sehari. Bisa berdoa dan hari ini dia lakukan seperti itu, besoknya bukan berubah lagi. Mungkin kadang kita berdoa, aduh ada kesempatan nih kita berdoa. Balik sekolah, makan, masuk kamar, seperti yang firman Tuhan katakan. Kita berdoa, moodnya mungkin ada mood-moodnya, baik gitu. Besoknya kena marah mama, aku gak mau berdoa lagi mah. Biarlah situ, ngambek sudah. Ya, tetapi orang ini berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Berarti dia udah biasa berdoa 3 kali sehari.
luar biasa. Dan kita tahu bersama bahwa Daniel mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Beda dengan orang-orang seumur dia. Ada banyak orang-orang yang pintar, Alkitab catat ya, tetapi tidak ada yang melebihi Daniel. Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan lewat doa dia, ya. Adik-adik mau seperti Daniel? Ya, mari kita sama-sama belajar. Tante juga mau, ya. Tante-tante yang ada di tempat ini, om-om yang ada di tempat ini juga mau, ya. Kita mau belajar, sama-sama kita mau belajar, ya. Tante, apakah doa kita akan didengar Tuhan? Kira-kira gimana? Tante, aku ini tante ya sudah berdoa. Waktu aku minta, adalah yang aku minta sama Tuhan. Itu waktu aku, seingat aku itu masih kelas 3 SD tante. Sekarang tante aku sudah kelas 6, Tuhan belum jawab doa aku tante. Maka mungkin protes sama Tuhan. Gimana sih Tuhan? Belum dijawab, ada yang aku minta sama Tuhan. Katanya harus berdoa. Di sekolah minggu Tante Herli ajarin harus berdoa. Minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah buktinya 3 tahun menunggu Tante. Sudah mau SMP Tante. Tuhan belum jawab-jawab. Coba buka di dalam Yakobus. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 ya. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian akhirnya ya. Tante bacakan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar apa namanya? Kuasanya. Doa orang benar. Apakah aku gak benar tante ya? Gak dijawab-jawab sama Tuhan. Adik-adik kita harus ketahui Tuhan punya waktunya bagi kita ya. Waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita suka nyanyikan lagu itu ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa mungkin belum dijawab? Mungkin kita banyak komplainnya sama Tuhan, ngoceh-ngoceh lah sama Tuhan, menggerutu lah sama Tuhan gitu kan. Tambah kita menggerutu, tambah Tuhan bikin kita diuji lagi. Oh nantilah kamu, tambah lagi setahun baru doanya dijawab. Ya, tetapi kita pegang kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Seperti di dalam Lukas tadi, kita kembali lagi di dalam Lukas, ini yang terakhir ya. Kita kembali lagi di Lukas tadi, pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ya adik-adik ya, biarlah firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Ya, kalau kita beranggapan bahwa Tuhan itu kok lama menjawab doa-doa, ingatlah firman Tuhan ini ya, ingatlah firman Tuhan. Mungkin ada bapak-bapak di luar sana, seorang ayah, seorang papa yang mungkin gak sayang atau menelantarkan anaknya atau ibunya menelantarkan anaknya, tetapi ketika dia minta sesuatu aja bisa dikasih, apalagi Tuhan kita, itu kan firman Tuhan katakan ya. Jadi jangan kecil hati, jangan tawar hati, teruslah berdoa ya. Di dalam Alkitab dikatakan tetaplah berdoa ya, hanya sepenggal saja tapi itu sangat sangat luas pengertiannya. Tetap itu berarti tetap tinggal berdoa, tidak putus, jangan lepaskan doa itu ya adik-adik ya. Tante terlalu itu serius banget tante ini, aku kan masih kecil. Belajar adik-adik ya, mungkin kita masih kecil sekarang. Siapa anak-anak kecil di sini? Angkat tangannya. Ada Asael, iya kan, mungkin Asael suka berdoa. Tetaplah berdoa. Ada Cio, ya mungkin suka berdoa. Ada Gio, halo semuanya yang ada di rumah. Ada Zio, tante mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada kakak Rispa, ada Gelen, siapa lagi yang tante ingat ini ya, ada Fanya yang ada di rumah. Mungkin kita berdoanya sangat sederhana, tetapi ketika kita tetap berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Ya kan? Luar biasa. Adik-adik punya pengalaman tentang berdoa? Ya
mungkin adik-adik nanti bisa dibagikan sama tante dan om-om ya. Kalau punya pengalaman, ada kan grup-grup kita ya, di grup Starkid ya kan, kita bisa bagi semuanya. Wah tante masih kecil tetapi ketika berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan jawab loh. Mama saya sakit, ini contoh ya. Mama saya sakit ketika nggak ada yang lain, mungkin nggak ada yang bisa berdoa, cuman aku yang bisa berdoa. Apalah aku ini? Tapi waktu aku berdoa tante, aku minta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Jamah mama saya, Tuhan lagi sakit, kalau nggak sembuh nggak ada yang masak. Tuhan sembuhkan. Perlu nggak doa kita? Perlu ya adik-adik, sangat perlu bagi kita, bagi keluarga kita, apalagi di dalam masa pandemi ini. Negara kita, orang-orang membutuhkan doa-doa kita ya, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Doakan kota kita, doakan bangsa kita supaya semakin berkurang virus COVID-19 ini ya. Oke ya adik-adik, Tuhan memberkati. Ingat selalu akan firman Tuhan, tetaplah berdoa ya. Pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Oke, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Dan berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Ya Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama dengar cerita kebenaran firman Tuhan tentang hal berdoa. Pada pagi hari ini aktivitas kita sama-sama mau menghafal doa yang ada di dalam Alkitab, yaitu yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 dan Lukas pasal yang ke-11 tentang doa Bapa kami. Nanti adik-adik boleh minta tolong mama dan papanya untuk memvideokan, dan nanti kalau sudah selesai dikirim ke grup WA sekolah minggu. Tapi ingat ya adik-adik, ketika nanti kita mau berdoa, kita berdoanya sungguh-sungguh, jangan dengan main-main. Oke adik-adik, kita akan mulai aktivitasnya dan kita akan sama-sama menghafal doa Bapa kami. Lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, nanti jangan lupa dihafal dan nanti jangan lupa di-share di WA sekolah minggu. Dadah. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Allah melihat janda itu, maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan berkatalah, ia jangan menangis. Dan berkatalah, ia jangan menangis. Tuhan berkati. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, janganlah menangis. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa, Tante ingatkan bagi adik-adik semua di rumah yang sudah dikasih mama papa uang persembahan, adik-adik boleh simpan dulu semuanya itu. Nanti ketika kita ibadah di gereja, adik-adik boleh bawa itu ya. Juga Tante Herli tetap ingatkan setiap hari Sabtu kita mau tetap berdoa bersama. Apalagi tadi kita udah dengar firman Tuhan ya. Ketika kita berdoa, Tuhan akan memberi kelegaan, bahkan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan juga akan menjawab doa kita. Jadi mari bersama-sama kita berdoa di dalam doa kita. Di dalam aplikasi Zoom setiap Sabtu jam 4 sore ya. Link akan Tante Herli bagikan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri pada saat pagi hari ini ibadah kita. Mari sama-sama tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus biarlah setiap pujian kami yang sudah kami naikkan bagi Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang suka berdoa. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami tetap dan terus setia berdoa datang kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa kepada Tuhan, kami menjadi anak-anak yang kuat di dalam Engkau. Bahkan Tuhan akan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan juga memberkati Tuhan, kedua orang tua kami, papa mama kami. Terus Tuhan memberi kesehatan, kekuatan. Bahkan dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Perjalanan mereka dari rumah ke tempat pekerjaan. Bahkan Tuhan dari tempat pekerjaan kembali ke rumah. Tuhan sertai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan, kalau ada papa mama kami yang tidak lagi bekerja dan sedang mencari pekerjaan, kami berdoa saat pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, berikan pekerjaan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati juga kami semua anak-anak sekolah minggu, baik kami dari yang paling kecil Tuhan hingga yang paling besar. Tuhan tolong kami juga tetap memberi kami kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan terus menolong kami yang sekolah dari rumah secara online, tetap memberi kami kekuatan, tetap memberikan kami hikmat, kepintaran daripada Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala hormat pujian bagi Engkau. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap guru-guru yang sudah mengajar kami hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.